Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, apa kabar hari ini? Semoga kalian dalam keadaan sehat. Belajar apa ya hari ini? Hari ini kita akan belajar tematik kembali dengan tema energi dan perubahannya. Sebelum Ustazah lanjutkan, pastikan kalian sudah sholat duha, kemudian sudah store tilawati. Kalau keduanya sudah, silahkan dilanjutkan dengan mempersiapkan buku paket, modul, serta alat tulis. Dan jangan lupa untuk berdoa. Kalau sudah semuanya, hari ini kita akan belajar tentang kebutuhan air bersih. Kemudian, makanan sebagai sumber energi. Dan yang ketiga, matahari sebagai sumber energi terbesar. Nah, coba diperhatikan bacaan berikut. Kita mulai dari pembahasan kebutuhan akan air bersih. Kita baca bersama-sama. Bacaan berikut ini ada di halaman 13 di buku paket kalian. Kita mulai. Kebutuhan akan air bersih. Setelah olahraga, kita akan merasa haus. Rasa haus muncul karena saat berolahraga, suhu tubuh kita meningkat. Peningkatan suhu membuat tubuh kita menjadi panas. Tubuh pun mengeluarkan keringat agar suhu tubuh kembali normal. Keringat yang keluar membuat cairan di dalam tubuh menjadi berkurang. Kekurangan cairan di dalam tubuh membuat kita merasa haus. Rasa haus membuat kita ingin segera minum air. Kita meminum air untuk mengganti cairan yang terbuang. Air yang diperlukan oleh manusia adalah air bersih. Namun di beberapa kota, air bersih sulit didapat. Hal ini disebabkan karena sumber air semakin banyak yang tercemar. Tercemarnya air dikarenakan sampah dan limbah yang mengotori sumber air. Nah, kita sudah membaca. Kemudian kita lanjutkan mengerjakan soal di bagian bawah, yakni soal ayo jawab. Nah, soal berikut kita akan jawab secara bersama-sama. Nanti apa yang Ustazah jawab, kalian bisa tulis di buku paket. Kita mulai. Nomor 1. Apa yang menyebabkan tubuh menjadi panas? Apa ya? Coba kita cari di bacaan. Siapa yang cepat? Silahkan dijawab. Ya, jawabannya adalah peningkatan suhu. Kalian bisa tulis atau di garis bawah seperti miliknya Ustazah yang ada di video. Nomor 2, mengapa tubuh kita berkeringat? Coba, kenapa ya tubuhnya berkeringat? Agar suhu tubuh kembali normal. Tulisan tersebut silahkan digaris bawahi atau ditulis langsung. Nomor 3, untuk apa kita meminum air setelah berolahraga? Kenapa ya kita meminum air setelah berolahraga? Benar sekali, jawabannya adalah untuk mengganti cairan yang terbuang. Nomor 4 terakhir, mengapa di beberapa kota air bersih sulit didapat? Kenapa ya? Iya, karena sumber air semakin banyak yang tercemar. Oke, sudah ditulis atau sudah digaris bawahi? Kalau sudah, sekarang kita lanjutkan. Jadi kesimpulannya adalah kita sebagai manusia sangat membutuhkan air untuk tubuh kita. Karena air memberikan energi untuk tubuh. Siapa yang tidak pernah minum air di rumah? Pasti semuanya minum air. Setiap hari pasti kita minum air, baik sedikit ataupun banyak. Sehingga kita wajib untuk menghemat air. Bagaimana caranya? Berikut ini adalah contoh caranya. Yang pertama, matikan keran sesudah digunakan.
Misal, kalian mandi, kalian nyalakan keran. Setelah mandi, kerannya harus dimatikan atau ditinggal? Dimatikan, iya dimatikan biar nggak sampai tumpah airnya. Yang kedua, bagaimana caranya? Jika minum, harus dihabiskan. Aku haus, ambil minum 1 gelas yang besar penuh. Ternyata ketika minum, kamu ndak habis. Nah, sikapnya wajib menghemat air atau tidak? Tidak ya. Jadi kalau kamu minum harus dihabiskan supaya kalian itu melaksanakan sikap wajib untuk menghemat air. Yang ketiga, tidak menghambur-hamburkan air jika tidak digunakan. Kalian tidak butuh air, tapi airnya dibuat mainan. Boleh? Tidak boleh. Kenapa tidak boleh? Karena tidak termasuk sifat atau sikap menghemat air. Oke, sudah paham ya? Sekarang kita lanjutkan di pembahasan yang kedua, yakni makanan sebagai sumber energi. Apa ya maksudnya makanan sebagai sumber energi? Maksudnya adalah selain air, kita juga butuh makan sebagai sumber energi. Coba masih ingat energi apa ya yang terkandung dalam makanan? Aduh, apa ya? Yang kemarin diputar Ustazah videonya tentang apa ya? Oh iya, makanan adalah sumber energi kimia. Pintar sekali. Makanan adalah sumber energi kimia. Lalu makanan seperti apa yang merupakan sumber energi? Semua makanan mengandung sumber energi atau tidak ya? Makanan yang mengandung energi adalah makanan yang memiliki zat gizi baik. Nah, sebelum dilanjutkan, coba kalian buka buku paket halaman 14 sampai 15. Bagian ayo mendengarkan. Di situ dijelaskan makanan apa yang berguna atau mengandung sumber energi yang baik untuk tubuh kita. Makanan yang mengandung gizi. Gizi apa saja? Ada gizi karbohidrat yang pertama. Yang kedua, lemak. Yang ketiga, protein. Ustazah, karbohidrat itu makanan apa yang mengandung karbohidrat? Yang mengandung karbohidrat yang pertama adalah beras. Beras dimasak menjadi nasi. Nasi kita makan. Nah, nasi yang kita makan itu mengandung karbohidrat. Yang kedua, jagung. Yang ketiga ada gandum. Dan yang keempat ada umbi-umbian. Nah, umbi apa saja? Contohnya ada umbi kentang, ada singkong, ada ketela. Nah, 3 contoh itu umbinya mengandung karbohidrat sama seperti nasi, jagung, dan gandum. Sekarang kita lanjutkan ke lemak. Lemak itu dibagi menjadi 2. Ada lemak hewani dan lemak nabati. Maksudnya apa Ustazah? Maksudnya adalah lemak hewani adalah lemak yang berasal dari hewan. Contohnya keju. Keju berasal dari apa? Susu. Susunya dari hewan apa? Sapi bisa. Yang kedua, susu. Nah, selain keju, ternyata susu juga mengandung lemak hewani. Nah, dari hewan apa susu? Nah, susu dari hewan sapi. Sama seperti keju tadi. Sayangnya keju itu difermentasikan. Yang ketiga, ada daging. Jadi daging juga termasuk makanan yang mengandung lemak hewani. Dan yang terakhir ada telur, kuning telur. Siapa yang suka makan telur? Kuning telur. Nah, kuning telur ternyata mengandung lemak hewani. Kita kasih kotak biar tidak tercampur. Selanjutnya, lemak nabati. Lemak nabati ada di makanan apa saja ya? Yang pertama, ada kelapa. Kelapa ketika diparut
keluar santan. Santan tersebut mengandung lemak nabati. Lemak yang berasal dari tumbuhan, yakni kelapa. Yang kedua, ada kemiri. Siapa yang sudah tahu tumbuhan kemiri? Kalau belum tahu, coba ke dapur. Tanya bunda, "Bunda, kemiri itu bentuknya seperti apa?" Nah, itu ada di dapur. Itu salah satu bumbu dapur. Coba tanya bunda bagaimana bentuk asli dari kemiri. Yang ketiga, ada kacang-kacangan. Di situ contohnya banyak itu. Ada kacang tanah, ada kacang mente. Ya, banyak jenisnya kacang. Yang terakhir, lemak nabati ada di alpukat. Alpukat juga termasuk tumbuhan. Kita kasih kotak biar tidak tercampur. Oke, yang terakhir ada protein. Ternyata protein itu sama seperti lemak, dibagi menjadi dua. Ada hewani dan nabati. Hewani apa saja? Sama, yang berasal dari hewan. Ada keju, susu, daging, telur, ditambah lagi ikan. Siapa yang suka makan ikan? Banyak yang suka ya makan ikan ya. Kita kotaki biar tidak tercampur. Selanjutnya terakhir, nabati. Nah, nabati ini berbeda sama nabati yang di lemak, karena nabati ini sudah diproses. Jadi bahan dari tumbuhan diproses dibentuk makanan. Makanan apa, Ustazah? Ada tahu, ada tempe. Tahu dan tempe terbuat dari tumbuhan apa? Kedelai. Kedelai termasuk jenis apa? Kacang-kacangan. Sudah bisa? Kita lanjutkan. Nah, oke. Selanjutnya kita membahas matahari sebagai sumber energi. Jadi tadi air yang dibutuhkan buat tubuh kita, kemudian makanan sebagai sumber energi. Sekarang matahari. Loh, kenapa Ustazah matahari sebagai sumber terbesar? Karena di matahari menghasilkan energi apa kemarin? Ada panas, ada cahaya. Ada apa lagi? Energi listrik. Ya, listrik juga bisa didapat dari matahari melalui PLTS, pembangkit listrik tenaga surya. Nanti ada di modul kalian, silahkan dibaca ya. Karena bermanfaat untuk semua makhluk hidup, maka matahari itu sebagai sumber energi terbesar. Semuanya memanfaatkan matahari, manusia, hewan, tumbuhan, semuanya memanfaatkan matahari. Kalian bisa buka di halaman 6 buku paket kalian. Halaman 6. Nah, halaman 6 tersebut silahkan dibaca sendiri. Karena membaca adalah jendela dunia. Wajib dibaca sendiri, nggak boleh tidak. Biar tahu informasinya. Kalau sudah selesai membaca di halaman 6, silahkan lanjutkan mengerjakan modul hari Kamis ya. Oke, semangat belajar di rumah. Ustazah akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.